Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar serentak 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan webinar hari ini, terutama yang berada di luar Sulawesi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan semua. Di tengah pandemi COVID-19, semoga wabah cepat berlalu dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Pertama-tama, sebagai pembuka video conference hari ini, marilah kita. Nah, untuk sambutan pertama akan dibawakan oleh Bapak Ketua IGI Ikatan Guru Indonesia. Untuk itu, mohon diperhatikan baik-baik videonya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, tolong nonaktifkan mikrofonnya ya. Jadi seluruh Indonesia, Sulawesi Selatan, teman-teman
kepala dinas pendidikan, serta Bapak Ibu. Jalan mana nih? Jaringan mana? Bakal mati. Berak jaringan. Bukan hanya di dunia, semuanya bisa kita lakukan. Selamat hari Indonesia. Semangat Indonesia. Assalamualaikum.
Mohon Bapak Ibu mengaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang baru masuk, mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Bapak Ibu yang baru bergabung, dinonaktifkan mikrofonnya. Oke, jadi mohon Bapak Ibu ketika mendengar suara berdenging dari laptop Anda, berarti mikrofonnya itu masih aktif. Karena saya sementara host dan sementara juga share screen, jadi mengontrol mikrofon Bapak Ibu. Lanjut kembali.
Ya itulah tadi dari IGI dan ketua IGI saya ingin mengecek kembali di kolom ATI apakah sudah ada materi. Kamu Salim silakan raise hand. Oke, Pak Musalim sudah bergabung dengan kita, tinggal perlu proses untuk mengaktifkan suaranya. Jadi sekedar sambil menunggu Pak Musalim, sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri, bisa menekan tombol raise hand atau simbol tangan di layar handphone ataupun laptop. Kemudian kalau mau mengajukan pertanyaan secara tertulis bisa klik tombol chat, kemudian tujukan ke send to all panelists. Nah, oke, Pak Musalim sudah ada. Sedikit pengenalan untuk biodata pemateri pada hari ini. Beliau nama lengkapnya adalah Pak Musalim Nawawi SPD MPD dari PT SMA Rahmatullah Asri Kabupaten Serang, dan beliau juga sebagai Kepala Laboratorium Biologi Rahmatul Asri Engrekang, sekarang juga pengurus IGI Kabupaten Engrekang, dan beliau juga aktif dalam VCT Virtual Coordinator Training sebagai instruktur batch 5 kalau tidak salah, batch 5 dan 4. Nah, saya kembali coba cek sound untuk Pak Musalim. Assalamualaikum Pak Musalim. Cukup perjuangan ya Pak ya untuk sampai ke room Webex ini. Setelah ke mana di Toraja mungkin 2 jam, signal juga menyerah. Giliran bertugas di sini mungkin signalnya juga lagi menyerah. Bagaimana Pak Musalim? Coba cek sound Pak Musalim. Halo, ya. Saya dengar suaranya ya. Alhamdulillah terdengar Pak dengan baik. Bagaimana bisa Pak? Bisa dimulai materinya? Cuman agak kecil suaranya Pak. Saya share konten saya di itu dulu. Ya boleh share konten langsung. Pak Musalim, ada pertanyaan tadi sebelum materi berlangsung dari peserta. Sertifikatnya ini 32 JP kan ya Pak? Iya, 32 jam. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekedar menjawab kekhawatiran dari Bapak Ibu peserta yang hadir pada webinar hari ini, sertifikat yang dibagikan pada hari ini bukan hanya undangan yang ditujukan kepada masing-masing peserta, ada juga sertifikat 32 jam dari IGI Sulawesi Selatan. Oke. Silakan Pak Musalim. Saya sudah mengopor presenter ke Bapak. Silakan Pak Musalim untuk memaparkan materinya pada hari ini. Ini sudah terlihat ya? Iya, cuman Pak suaranya agak kecil, bisa ada headset ya Pak? Sudah pakai headset. Ya. Pak Musalim. Aduh, mana? Bagaimana Pak Musalim? Share konten dulu, Dik. Ya, silakan share konten. Untuk para peserta, silakan sambil menyimak materi dari Pak Musalim. Saya perlihatkan kelihatan ini. Kalau kelihatan ini anunya. Ini. Aduh, apa ini? Ini kelihatan, Bu. Materinya enggak?
kelihatan. Coba share konten lagi, saya kirim. Oh iya. Oke, sudah mulai Pak kelihatan. Saya kelihatan ini Bu. Ya, sudah. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Ika atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ini terlihat itu dulu ini baru saya lagi pakai HP ini yang pakai laptop. Kelihatan gambar apa yang kita lihat? Share konten. Gambar Webex. Coba share konten. Ini kembali ke room. Oh ini. Ini kelihatan. Oke, kelihatan Pak. Kembali ke Webex. Videonya berputar-putar. Oke, sudah Pak. Kembali. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas izin Kabupaten Rekang atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan materi tentang bagaimana penggunaan Google di dalam proses penilaian pembelajaran. Bentar ya, memperlihatkan kenapa tidak kelihatan apa ya. Jadi saya mohon maaf terlebih dahulu karena agak lambat masuk karena berhubung karena masalah teknis, terutama jaringan yang menyebabkan kita memulainya pembelajaran ini agak terlambat. Tapi saya rasa itu tidak menjadi sebuah masalah kalau niat untuk belajar memang sudah ada. Untuk kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pengalaman dan pengetahuan saya tentang bagaimana menggunakan aplikasi Google. Google itu adalah sebuah browsing ya ini. Jadi ini sebenarnya ini mau ditampilkan di laptop tapi tidak apa-apa ditampilkan di HP. Jadi judulnya materi kita hari ini adalah penggunaan Google Form dalam penilaian pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya bukan aplikasi tapi sudah ter-include di dalam perusahaan Google Form-nya ini. Jadi ini adalah salah satu teknik atau aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menilai proses pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam Google Form, kita akan mengenal dulu tentang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama adalah mengenal Google secara luas, kemudian kita masuk ke Google Form-nya, kemudian yang ketiga memanfaatkan Google Form, bagaimana modelnya, kemudian apa peran Google Form dalam pembelajaran, kelima mengoperasikan Google Form, dan keenam bagaimana menghasilkan penilaian yang akurat dengan menggunakan Google Form. Yang pertama kita akan masuk di mengenal Google secara luas dulu. Pertama Google. Jadi Google adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Amerika yang dikhususkan pada jasa produk internet. Jadi Bapak Ibu yang sering menggunakan internet
pasti sering melihat tulisan Google. Baik kita menggunakan Mozilla, kita menggunakan Yahoo, atau kita menggunakan aplikasi yang lain, browsing yang lain. Kalau kita ingin mencari, pasti kita akan larinya ke Google. Berarti Google ini lebih bagus daripada browsing yang lain. Jadi banyak sebenarnya mesin pencariannya Google. Ada biasa kita pakai juga sering namanya Chrome, Google Chrome namanya. Kemudian di Google itu ada teknologi pertama, teknologi pencarian, kemudian komputasi web, kemudian Google juga menyediakan perangkat lunak, dan yang mendatangkan Maaf Pak Bu Salim, suaranya kecil Pak. Suaranya agak kecil, bisa besarin sedikit suaranya Pak, suaranya. apa volumenya mungkinnya? Iya, volumenya dinaikin sedikit. Oke, silakan lagi Pak. Jadi di dalam perusahaan Google, selain perangkat-perangkat dan browsing, Google juga menerima periklanan. Dari sinilah proses masuknya pendanaan dari Google. Kemudian di Google ada beberapa aplikasi pencarian yang sering kita gunakan. Pertama namanya Google Search. Ketika kita masuk di Google, kita akan menulis di mesin pencariannya, kemudian Google akan langsung mencari di mana tujuan dari apa yang kita tulis, namanya Google Search. Kemudian yang kedua namanya Google Maps. Google Maps ini adalah layanan untuk melihat peta. Ya, jadi peta, jadi melihat peta. Termasuk biasa kalau kita mau mencari rumah kita sendiri, kita bisa lihat langsung di Google Maps. Kemudian ada juga namanya Google Map, Google Earth. Jadi ini kita bisa lihat sebelahan dunia. Di negara lain pun juga kita bisa lihat dengan menggunakan Google. Kemudian di Google ada fungsi lainnya adalah sebagai alat komunikasi. Di sini ada namanya Google Gmail yang sering kita gunakan sebelum kita masuk sebuah aplikasi, pasti akan meminta email kita. Jadi Google sudah menyediakan aplikasi khusus namanya Gmail. Kemudian ada Google Drive. Google Drive ini adalah layanan penyimpanan data yang akan menampung data-data kita ketika kita menulis di dalam aplikasi Google. Kemudian ada juga namanya Google Doc. Jadi Google Doc ini adalah menyimpan dokumen-dokumen yang dianggap penting yang bisa kita simpan di Google. Jadi Google ini ketika kita sudah mengaktifkan sebuah akses internet dengan menggunakan Google Gmail, maka Gmail akan menyediakan kita kuota sebanyak 15 GB dan kita bisa gunakan untuk tempat penyimpanan data dalam bentuk Google Doc. Ada juga Google Chrome. Google Chrome ini ya adalah sebuah browser. Jadi ini yang bisa kita biasa gunakan ketika kita mau mencari sebuah apa saja yang kita mau cari di Google, kita tinggal masuk di Google Chrome dan Google Chrome akan berusaha untuk membantu kita mendapatkan apa yang kita cari. Kemudian di samping itu di Google itu, karena ini Google adalah perusahaan yang sangat besar. Siapa ini lagi? Dan Google ini adalah sebuah perusahaan yang sangat besar, maka Google juga berusaha untuk memberikan pelayanan yang lain, seperti Google sudah menyediakan HP juga sudah ada HP Android Google. Kemudian Google juga menyediakan Google SMS yang berisikan hiburan. Kemudian Google Application, kemudian Google Translate. Nah ini juga biasa kalau kita bermasalah dalam penggunaan bahasa. Seperti saya juga biasa karena masih lemah dalam browsing bahasa asing. Biasa ketika saya mendapatkan bahasa yang sangat sulit, biasa saya menggunakan Google Translate, dan alhamdulillah setelah saya masukkan apa yang saya tidak tahu, ketika saya tekan enter maka Google Translate langsung memberikan pengertian yang jelas. Kemudian ada namanya Google Bot. Ya, jadi Google Bot ini akan mencari. Kemudian Google Cina ini khusus untuk Google versi Cina. Kemudian Google File System. Kemudian Google Platform. Jadi ini bisa membantu orang membuat perangkat-perangkat keras dari sebuah sistem. Kemudian
Google Doodle, dan Google Form. Nah, Google Form yang terakhir ini adalah sebuah aplikasi yang kita mau cobakan di dunia pendidikan. Sebenarnya mungkin sudah ada Bapak Ibu yang sudah menggunakan tentang Google Form. Jadi Google Form ini adalah sebuah aplikasi yang saya anggap boleh saya katakan mudah. Karena diam. Oke, sebentar ya Pak Mustalim ya. Ibu Erni dan Pak Suryansa tolong nonaktifkan mikrofonnya. Ibu Erni Purnamesari tolong matikan mikrofonnya. Lanjut Pak. Ya. Sekarang kita, jadi Google itu adalah perusahaan yang betul-betul sangat banyak jasanya bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi kita termasuk orang yang sering menggunakan aplikasi ini, namanya Google. Kemudian di Google tadi saya perkenalkan satu aplikasi Google, ini namanya Google Form. Saya rasa ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu. Jadi Google Form ini adalah sebuah aplikasi Google yang biasa disebut dengan Google Formulir. Jadi ini aplikasi yang dibuat oleh Google berguna untuk membantu merencanakan acara, mengirim survei, memberikan siswa dan orang lain dalam kuis atau ulangan, kemudian mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Nah, kemudian nanti hasil daripada Google Form ketika sudah dilempar ke audiens dan audiens memberikan feedback dari lemparan kita ke dalam bentuk Google Form, maka semua jawaban-jawaban dari audiens itu akan terekam di dalam Google Form dalam bentuk tanggapan atau respon. Nah, selanjutnya respon atau tanggapan yang dihasilkan dari Google Form itu akan dikompres ke bentuk spreadsheet, ya mirip-mirip model tabel, dan tabel ini bisa kita compare lagi ke bentuk-bentuk yang lain seperti PDF dan Excel. Jadi ini nanti kita akan coba, mudah-mudahan bisa. Kemudian apa sebenarnya manfaat dari Google Form? Di Google Form itu manfaatnya pertama adalah distribusi dan tabulasi online dan real time, jadi cepat dan tepat. Jadi ketika kita mengambil survei atau pendataan, saya biasa gunakan kepada siswa saya. Ketika saya mau mengambil data individu siswa saya, termasuk data keluarganya, tinggal menggunakan Google Form dan semua jawaban siswa saya itu akan terekam di dalam Google Form dan tinggal saya pindahkan ke Excel. Google Form itu dalam satu form orang bisa bekerja, 50 orang dapat bekerja dalam satu berkas dalam satu waktu. Jadi cepat proses perekamannya. Jadi Google Form itu ketika ada satu file yang kita lemparkan ke orang lain untuk diisi, untuk misalnya mengambil data atau survei, maka bisa langsung terekam 50 orang. Kemudian yang selanjutnya aman ya, jadi yang dimaksud aman di sini data-data yang masuk di Google Form itu tidak akan hilang, kecuali kalau yang punya akun atau punya email itu menghapusnya sendiri dalam bentuk Google Drive. Jadi semua rekaman-rekaman yang kita buat dan tanggapan-tanggapan audiens yang mereka berikan kepada kita itu akan terekam dan itu sifatnya aman. Kemudian di dalam keseharian ini ada contoh keseharian penggunaan Google Form. Seperti di dunia pendidikan, kita bisa membuat kuis online, kita bisa membuat ujian online, kita bisa membuat survei, kemudian survei forma guru seperti misalnya itu angket ya, angket kita bisa menggunakan Google Form. Kemudian termasuk juga memasukkan sekolah dan siswa, termasuk bagaimana keinginan orang tua dalam proses pendidikan, kita bisa ajukan pertanyaan kepada orang tua dengan menggunakan Google Form. Apalagi zaman sekarang zaman kita dirumahkan, kita berada di rumah, semua aktivitas kita berada di rumah, jadi salah satu teknik untuk
berkomunikasi dengan orang tua siswa termasuk dengan siswa adalah menggunakan Google Form. Selanjutnya mendorong paperless kultur, tidak lagi print formulir. Jadi ini bisa menghemat biaya. Nah, biasa kalau kita mengambil data biasa kita lakukan teknik fotokopi. Nah, fotokopi ini biasa membutuhkan biaya, tapi dengan Google Form kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan, ya, karena sifatnya online. Nah, kemudian mengapa kita harus memilih Google Form? Google Form itu merupakan alat bebas bayar, artinya kita bisa menggunakan Google Form sebebas mungkin dan sifatnya gratis. Jadi kemudian formulir-formulir yang kita buat di dalam Google Form itu akan disimpan pun juga dalam keadaan gratis. Jadi tidak ada lagi biaya, hanya biaya penggunaan data saja atau penggunaan jaringan. Kalau teknik-teknik yang lain, Google Form memberikan. Kemudian banyak media atau alat yang berbasis online yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Nah, seperti misalnya Quizzes bisa kita gunakan juga, Classroom juga bisa kita gunakan dalam penilaian, Edmodo kita bisa juga gunakan dalam penilaian, tapi saya lebih cenderung menggunakan Google Form pertama karena dia tidak diinstal lagi. Termasuk juga Classroom juga tidak diinstal, cuma ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari masing-masing aplikasi yang disediakan oleh Google. Kemudian mengapa Google memilih Google Form? Pertama, Google Form dapat dikolaborasikan dengan situs-situs atau media lain. Jadi ketika kita membuat survei atau kita membuat soal untuk dibagikan kepada anak-anak, kita bisa mengkonekkan Google Form yang kita buat dengan Google Docs, Google Drive, ataupun YouTube. Jadi kita bisa tinggal membuat linknya, kemudian link itulah yang akan terbuka ketika anak-anak akan mengklik maksud dari survei atau soal yang kita berikan. Kemudian di dalam Google Form juga kita bisa menyisipkan gambar, kita juga bisa menyisipkan grafik, serta dalam form dalam bentuk kuis. Jadi kita bisa membuat kuis, dalam kuis itu kita bisa menyisipkan dari gambar-gambar yang kita inginkan yang dalam soal itu kita bisa tampilkan. Kemudian bagaimana cara operasikan Google Form? Andaikan ini kita menggunakan laptop mungkin lebih bagus, tapi karena ini pakai Android ya kelemahan teknologi. Jadi kelemahan dan kelebihan. Jadi ketika kita kelelahan di satu alat, kita bisa beralih ke alat lain. Seperti saya kelelahan di komputer, di laptop karena kurang bagus jaringan. Saya coba di HP, ternyata HP lebih bagus daripada laptop. Cuma layar HP ini agak kecil. Bagaimana cara mengoperasikan Google Form? Pertama, yang kita lakukan adalah membuka browser Anda. Jadi kita harus buka dulu Google-nya, kemudian setelah Google terbuka, Google Form, kemudian setelah itu kita tulis, kemudian akan kelihatan di samping kanan itu akan kelihatan akun kita. Jadi ketika kita sudah punya akun dan akun kita yang kita pakai itu biasa akan nampak itu gambar akun kita di samping kanan dari layar browsernya. Kemudian di layar kanan samping kanan itu ada beberapa pilihan. Sayang ini tidak bisa diperlihatkan di. Jadi ada beberapa pilihan yang pilih. Kalau tidak salah ada namanya Google Drive, ada Google Form, ada Google Doc, Google Sheet, ada beberapa yang sifatnya gratis kita bisa manfaatkan. Jadi kita tinggal klik saja Google Form. Nah, kemudian setelah itu maka Google Form-nya akan terbuka. Nah, atau cara yang lain adalah ketika kita sudah masuk di Google Drive, Google Drive itu di situ ada tertulis huruf tambah, lambang tambah. Nah, di situ kita bisa klik, kemudian kita lihat pilihan ke bawah. Di pilihan ke bawah itu ada beberapa pilihan, kemudian disitulah muncul pilihan Google Form. Nah, di situ dua pilihan, ada membuat form dalam bentuk
layar kosong ataukah membuat form yang sudah ada bentuk yang disediakan oleh. Kemudian setelah terbuka layar Google Form-nya, maka kita tinggal kreasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi agak mudah sebenarnya menggunakan Google Form ini. Nanti kita coba-coba bisa kita menggunakan nanti aplikasi menggunakan Android ya, karena yang saya pakai ini hanya Android. Kemudian bagaimana cara Google Form bekerja? Nah, Google Form sangat mudah digunakan bahkan bagi pemula pun sekalipun. Jadi orang yang baru mengenal Google Form pun bisa langsung menggunakan aplikasi Google Form ini. Kemudian Google Form sebenarnya adalah formulir online. Jadi kita bisa di Google Form apa yang kita ingin tanyakan kepada audiens. Kemudian kita tinggal klik. Kalau memang wajib itu untuk diisi, maka kita tinggal klik akun-akun wajibnya sehingga nanti akan kelihatan kalau audiens lihat, maka akan ketika dia lupa mengisi, maka akan Google akan mengingatkan bahwa ada beberapa item pertanyaan yang belum terisi dan kembali audiens akan mengisi. Jadi sangat bagus untuk digunakan. Kemudian untuk membuatnya juga cukup mengedit, menambah menu. Jadi sudah ada memang format yang disediakan oleh Google Form untuk membuat pertanyaan dari form itu, misalnya judul apa, kemudian untuk apa, kemudian pertanyaan-pertanyaannya pun sudah ada, tinggal kita centang-centang atau klik-klik saja bahan-bahan yang disediakan oleh Google Form. Kemudian bagaimana proses penggunaan Google Form dalam pembelajaran? Nah, ini yang kita mau memberikan pengetahuan. Sebenarnya saya juga masih butuh pengetahuan. Caranya adalah kita yang sudah punya Gmail, kita tinggal membuka Google Drive kita, maka akan muncullah di situ pilihan-pilihan dari penggunaan Google Form. Jadi tinggal kita klik Drive-nya, kita klik tambah, kemudian kita buat form baru. Form baru ke bawah, kemudian ambil Google Form, kemudian kita ambil formulir kosong atau yang sudah disediakan oleh Google. Kemudian form kosong yang sudah terbuka, kita tinggal berkreasi di sini. Kemudian kita gunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Google Form. Ingat atur setelan Google Form mulai aturan umum sampai presentase dan kuis. Jadi di Google Form itu di samping kanan itu ada titik 3 di situ di atas. Itu akan ada pilihan-pilihan bagaimana menggunakan Google Form. Jadi kita tinggal mengaturnya supaya nanti dalam proses paparan ke audiens hasil dari pembuatan Google Form kita itu tidak mengalami masalah. Kemudian setelah kita atur, maka kita mulai berkreasi dengan membuat pop atau judul dari form yang kita berikan. Seperti misalnya soal ulangan harian semester 1, maka soal ulangan KD 1. Nah, itu jadi pop. Kemudian deskripsinya KD-nya yang kita atau indikator-indikator yang kita bisa jadikan sebagai deskripsi. Kemudian setelah itu kita tinggal membuat soal. Membuat soal nanti ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita bisa buat soal esai. Kita juga bisa membuat soal dalam bentuk pilihan ganda. Di situ juga kita buat soal dalam bentuk centang-centang. Dalam soal itu nanti akan muncul beberapa kunci-kunci jawaban. Kemudian, kemudian di samping kunci jawaban yang kita bisa tuliskan di form, juga kita bisa juga tentukan berapa nilai per soal. Jadi nanti ketika siswa kita nanti mengerjakan Google Form yang kita lemparkan kepada mereka, maka begitu mereka selesai menjawab soal, maka langsung kelihatan nilai dari form yang kita lemparkan. Kemudian setelah itu tinggal proses praktek. Ya.
menggunakan form ini, selama saya menggunakan Google Form ini, alhamdulillah tidak terlalu rumit, agak mudah dalam penilaian. Jadi ada beberapa di sini contoh-contoh yang ada di drive saya yang bisa saya perlihatkan tentang bagaimana menggunakan. Jadi pertama mengisi biodata. Jadi ya ini. Sayang ini tidak pakai laptop di. Nah, ini contoh beberapa form-form yang saya lemparkan ke siswa saya. Pertama mengisi absen online. Jadi saya klik saja untuk contohnya, mudah-mudahan terbuka. Jadi baru-baru ini juga kami di sekolah itu ketika soal ujian sekolah untuk kelas 12 kita menggunakan Google Form dan alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala terhadap penggunaan ini. Jadi ini contoh satu hasil dari Google Form. Jadi di sini ada judul formnya absen online, kemudian di bawahnya itu ada tertulis deskripsi yang saya tandai, deskripsi ini namanya. Kemudian jadi ini kita bisa tulis misalnya keadaan kelas. Nah, jadi kemudian ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Jadi kemudian di layar yang nampak ini ada gambar bintang-bintang merah. Bintang-bintang merah itu di samping dia sudut atas tulisan huruf besar ini, nah itu adalah tanda bahwa form yang kita berlemparkan ini itu wajib diisi oleh siswa. Jadi ini adalah form untuk pengisian biodata. Jadi mulai dari nama, emailnya apa, nomor HP-nya berapa. Kemudian kalau mereka memang mengikuti materi pasti tahu apa judul materi yang kita berikan pada hari itu. Jadi ini contoh. Jadi setelah kami lempar kepada bukan oleh kita. Jadi kita lihat responnya. Dia ada 35 tanggapannya dari siswa yang menanggapi pertanyaan kita. Jadi hasil tanggapan dari siswa itu inilah keuntungannya dari menggunakan Google Form tanpa kita harus setengah mati membuat grafik-grafik, tabel-tabel. Nah, itu Google Form sudah menyediakan. Jadi nama lengkapnya sudah ada. Jadi ya, kita bisa lihat kasih semua. Nah, jadi ada semua nama-namanya. Kemudian listnya juga sudah ada semua. Kemudian emailnya juga sudah masuk. Jadi nomor HP-nya sudah masuk semua. Judul materi apa itu hari. Jadi tanggapan-tanggapan siswa yang dalam bentuk ini, dalam bentuk tabulasi ini, diagram ini, itu nampak dengan jelas dalam bentuk persentase. Kemudian setelah itu, kita bisa juga mengecek sesuai dengan pertanyaan. Siapa saja yang bertanya di sini ya, jadi kita lihat pertanyaannya. Ya, jadi nama lengkap, nah ini ya. Jadi kita bisa lihat berapa kali dia memasukkan namanya dalam jadi kita bisa melihat apakah semua jawaban individu itu masuk. Nah ini, jadi ini tuh. Kemudian setelah itu kita bisa melihat hasil dalam tabel dari Google Form. Jadi Google Form itu ya boleh dikata agak mudah karena semua yang kita butuhkan di dalam proses penginputan ke sebuah aplikasi lain atau baru tinggal dimasukkan dalam bentuk tabel. Jadi kemudian real time itu artinya ya seperti Bapak lihat waktunya tidak langsung tertulis kapan mereka memberikan tanggapan. Jadi tentang sini tanggapan lambat akan kelihatan siapa yang paling lambat mengumpulkan hasil tanggapannya ya. Ini adalah tabelnya. Tabel nanti ini bisa di-compare ke Excel. Jadi ini saya yang bisa kerja di
di HP, andaikan di laptop, saya bisa lihatkan bagaimana cara meng-compare tabel Excel atau ke bentuk PDF. Yang kedua adalah form dalam bentuk soal. Jadi soal itu ada beberapa macam yang biasa kita gunakan dalam proses penilaian itu ada namanya soal uraian dan yang kedua adalah soal pilihan ganda. Saya cari di sini dan harap soal. Contoh. Ini contoh soal yang esai. Ini kan paling jadi di samping menjawab langsung bentuk jawaban lain. Nah ini contoh. Jadi ini contoh soal yang saya bagi dua biodata. Yang kedua ini siapa, kelas berapa. Kemudian halaman kedua, nah di sini kita tampilkan nanti pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi nanti di soal esainya ini kita tuliskan deskripsinya. Jadi silakan buat jawaban seringkas mungkin dan tepat. Bila ada pertanyaan file, segera kirim file tersebut dengan file yang benar. Jadi ini untuk pelajaran kelas 10 indong kerjaan tumbuhan. Jadi langsung di samping soal itu ada tertulis itu 10 poin. Jadi ketika anak dengan pertanyaan ini kita utarakan, kemudian mereka menjawab dengan benar, maka langsung Google Form itu dengan nilai 10. Jadi semua soal langsung ada poinnya. Jadi total poin yang saya kumpulkan di sini adalah 100. Jadi ada 10 jenis soal yang kita jadi 10 nomor soal yang kita berikan. Jadi kemudian di sini ada juga diberikan untuk file. Jadi anak-anak bisa melampirkan filenya ketika memang soalnya itu harus melampirkan gambar. Jadi seperti gambar sini, kirimkan dalam bentuk file gambar contoh-contoh tumbuhan bryophyta. Jadi anak-anak bisa mencari di Google, share tumbuhan bryophyta, kemudian mereka mengcopy, kemudian simpan. Setelah itu hasil simpanannya nantinya akan dikirim dalam bentuk gambar ke Google Form. Jadi nanti akan terbaca nanti. Ini contoh untuk soal esai. Jadi ketika anak-anak sudah ujian, sudah mengisi ini, maka jawaban yang mereka masukkan. Jadi ini ada contoh-contoh hasil dari kerja Google Form. Kita lihat dulu di foto siswa yang saya foto siswa. Saya coba-coba kemarin kirimkan foto siswa. Nah, jadi ini contoh. Jadi mereka melampirkan foto mereka di pertanyaan yang harus melampirkan file. Jadi saya memang berusaha untuk melatih mereka menggunakan teknologi informasi supaya mereka nanti ketika di dunia yang lebih luas, maksudnya di dunia kampus, maka mereka tidak asing lagi tentang penggunaan Google Form. Saya mencari lagi satu soal pilihan ganda. Ini adalah contoh-contoh hasil kerja dari tanggapan siswa dalam bentuk tabel ya. Ini yang tadi pagi ini yang saya lakukan di Toraja Utara ketika saya menjadi host di sana. Ini adalah nama-nama peserta ikon dari Toraja Utara. Ya. Jadi ini juga mungkin yang dilakukan oleh host kita sekarang, Ibu Ika, mengumpulkan nama-nama
peserta, kemudian absensi itu bisa dilakukan dalam bentuk Google Form. Jadi manfaatnya nih Google Form ini sangat besar. Saya belum dapat ini tentang pilihan ganda. Atau halo Ibu Ika. Bisa dicobakan ini satu kepada peserta. Karena ini sebenarnya Boleh. Silakan itu. singkat ini, jadi tinggal prakteknya yang perlu. Jadi makanya nanti apa namanya kan ini Pikon ini menyediakan memang sertifikatnya dalam penilaian angka kredit 0,1. Nah, tapi untuk mendapatkan nilai 1 kita harus mengumpulkan kita harus mengikuti pendidikan dan latihan sebanyak 32 jam. Makanya saya tadi di Toraja Utara juga ketika materi memberikan tentang kuisis, nah, peserta juga ditawarkan bagaimana Bapak Ibu apakah mau mendapatkan sertifikat 0,1 atau mendapatkan sertifikat 1, nilainya 1. Nah, rata-rata di Toraja Utara itu mereka menginginkan ada sertifikat yang nilainya 1. Nah, makanya saya dengan Pak Dirlan yang tadi menjadi pemateri di sana sepakat untuk mengadakan pelatihan ulang kembali online juga lewat WA atau lewat Pikon. Kemudian nanti akan ada pengumpulan tugas. Jadi nanti Pikon yang mereka ikuti untuk yang kedua kali kemudian ditambah dengan ikut serta dalam grup WA, kemudian ditambah tugasnya, itu akan menjadi penilaian dari pemateri dan host untuk memberikan penilaian, dan setelah itu baru diusulkan ke Dinas Pendidikan untuk dibuatkan sertifikat yang nilainya adalah 1. Ya tergantung Bapak Ibu, kalau memang tidak mau mendapatkan sertifikat 0,1 ya bisa sampai di sini pemberian materinya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan sertifikat yang nilainya lebih, nilainya bisa memenuhi kredit 1, maka Bapak Ibu bisa bersiap untuk di training ulang, diberikan penugasan, kemudian setelah penugasan diberikan, maka Bapak Ibu bisa juga mempresentasikan seperti yang saya lakukan ini hari. Nanti semua hasilnya dipresentasikan. Nah, kemudian hasil presentasi itu menjadi penilaian bagi kami untuk mengajukan nama Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat yang nilainya angka kreditnya 1. Oke, saya rasa itu saya cari-cari ini bentuk soalnya yang pilihan ganda. Ada sebenarnya saya mau berikan satu soal kepada teman-teman di NPKang ini soal pilihan ganda, tapi karena bentuknya ini terlalu di sini uji coba namanya, Dik. Nah ini uji coba pilihan ganda. Nah, kalau ini bisa Bapak Ibu saya lempar ke grup ya, supaya setelah itu Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa mengisi. Soalnya mudah, cuma kita mau melihat berapa nilai yang Bapak Ibu dapat nanti setelah mengisi. Jadi ini ada biodatanya dulu dari peserta ujiannya. Setelah itu kita masuk di soalnya. Jadi bagaimana caranya lagi? Ini kelemahannya kalau Share link filenya aja Pak. Share link filenya. Jadi nanti mungkin bisa Pak Muslim buatkan video tutorialnya dan kirimkan di grup WhatsApp. Bisa. Ya, karena ini modelnya agak lama ini, kurang jelas juga kalau menggunakan HP. Ini masalah soalnya masalah mudah, tapi butuh sedikit pengetahuan juga bagaimana caranya dia ini disebar. Terlalu kecil pilihan layarnya. Oke, kita buka.
Sambil saya berusaha untuk membuka soalnya yang akan saya cobakan untuk saat ini, Bapak Ibu bisa bertanya kepada saya. Ya, silakan ajukan pertanyaan Bapak Ibu. Silakan ajukan pertanyaan. Jika mau bertanya secara langsung kepada pemateri, klik tombol raise hand-nya atau beri komentar di kolom chat. Ya, maksudnya itu tadi ada pertanyaan dari Pak Sumardi, maksudnya angka kredit 1. Jadi Pak, kalau sertifikat nilainya itu 32 JP, artinya angka kredit itu untuk diajukan naikkan pangkat itu bernilai 1. Jika di bawah dari 32 JP, itu angka kreditnya 0,5 ya Pak ya? 0,1 ya, 0,1. Seperti itu Pak Sumardi. Ada lagi yang mau ajukan pertanyaan, silakan klik tombol raise hand atau chat di kolom chat ya untuk ditujukan ke all panelis. Oh, ada ini pertanyaan beberapa. Langsung saja ke pemanfaatan form dalam penilaian. Di Makassar sini Pak lagi azan, mungkin kita tes dulu ya. Dari Pak Imran. Iya. Jadi pending dulu deh. Dari Pak Sumardi, pertanyaannya kelebihan dan kekurangan Google Form. Ya, langsung dijawab Pak dari Pak Asriadi. Apa kelebihan dan kekurangan Google Form? Kelebihannya tadi itu agak mudah digunakan bagi pemula, kemudian aman, maksudnya di sini data-data yang kita simpan itu tidak akan terhapus kecuali yang punya akun sendiri yang menghapusnya. Jadi kemudian tidak perlu lagi alat-alat khusus untuk mengubah satu bentuk. Google sudah menyediakan bentuk spreadsheet ataukah dalam bentuk tabulasi atau diagram-diagram tadi. Jadi agak mudah. Kemudian kelemahannya ini atau kekurangannya ini adalah seperti penggunaan jaringan, kemudian penggunaan alat-alat teknologi seperti laptop atau HP seperti yang saya gunakan dengan pemaparan saya, karena penggunaan yang saya rencanakan menggunakan laptop ternyata tidak bisa connect menggunakan Webex-nya, terpaksa saya beralih ke penggunaan Android sehingga gambar yang nampak itu agak kecil. Kemudian kendalanya yang lain adalah listrik. Ya, ketika kita menggunakan Google Form, kemudian tiba-tiba listrik mati, maka kita akan mulai dari awal. Kecuali kalau memang formnya memang tersimpan cepat, maka form itu akan aman. Tapi kalau tidak tersimpan, maka kita akan kembali mengulangi dari awal lagi. Yaitu dari pertanyaan dari Pak Sumardi. Kemudian ada juga pertanyaan ini dari Pak Sumardi. Pak Sumardi terus bertanya ini, materinya Pak Mursalin bisa di-share ke ya? Ya, insya Allah nanti di-share dalam bentuk PPT tadi. Kemudian saya nanti akan coba untuk buat video bagaimana menggunakan Google Form supaya teman-teman di NREKANG bisa menggunakannya juga. Jadi, tapi kita saling share terhadap penggunaan Google Form ini. Kemudian dari Pak Imran, langsung saja ke pemanfaatan Google Form dalam penilaian.
Ya, sebenarnya Pak, saya mau langsung tadi pakai, tapi ini agak kesulitan dalam penggunaan Android. Jadi rencananya mau pakai laptop. Saya sudah desain tadi semua model-model formnya, kemudian tinggal enter-enter saja dan langsung kelihatan nilai-nilai dari siswa. Jadi saya mau maaf karena kendala teknis tadi. Jadi tuh, saya rasa itu pertanyaan-pertanyaannya. Berapa butuh lama kita buat satu penilaian dalam Google Form? Dari Pak Sumardi lagi, butuh berapa lama kita buat satu penilaian dengan Google Form? Jadi tergantung kita Pak. Jadi tergantung kita. Kalau pertanyaannya memang banyak, apa namanya pertanyaan angketnya juga banyak, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Ya. Jadi kalau pertanyaannya memang tidak butuh tanggapan yang banyak, maka mudah juga membuatnya. Jadi tergantung dari kita ini. Ada juga yang bilang suara saya tidak terdengar. Ibu Min. Muhammad Salim. Muhammad Salim. Muhammad Salim untuk sementara hostnya berpindah ke Bapak. Soalnya laptop saya lagi gantian lagi trouble-nya. Ya, jadi ada pertanyaan lagi. Ada yang raise hand, mungkin bisa langsung dijawab. Bisa, insya Allah. Permisi, apakah ada yang bisa dibantu? Taufik. Taufik, Pak Bahtiar. Pertanyaan pertama langsung dari Pak Bahtiar. Halo. Ada juga ada dari Pak Herudin. Halo. Tiar. Ada pertanyaan ini masuk dari Pak Herudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak, adakah aplikasi yang lain yang lebih mudah dari Google Form? Sebenarnya kalau kita rajin mencari, insya Allah akan kita dapatkan aplikasi yang paling mudah. Tapi yang paling mudah yang saya gunakan selama ini dari beberapa contoh-contoh aplikasi seperti Classroom, Edmodo, dan apa tadi Quizzes itu juga termasuk aplikasi penilaian itu dibandingkan dengan Google Form, saya lebih cenderung menggunakan Google Form karena agak mudah bagi sisi tadi, karena saya juga ikuti tadi baterinya di Toraja Utara. Ternyata senang ketika orang menjalankan kuis kita, tapi agak sulit dan kuisnya karena yang harus ya, yang penting berani menekan tombol-tombol yang disediakan Google Form, insya Allah akan mudah dijalankan Google Form-nya. Makanya saya lebih cenderung menggunakan ini Google Form daripada yang lain. Kemudian juga anak-anak, saya nilai mereka ketika mereka ujian dan mereka langsung biasa memberikan feedback pada sosmed itu, Pak terima kasih Pak saya dapat 100. Nah, karena ketika mereka ujian langsung nilainya kelihatan. Jadi tidak ada lagi istilah guru menyimpan ujiannya, kemudian memeriksa, karena kemudian membagikan tidak. Jadi guru itu tinggal mendesain soalnya, kemudian menentukan berapa bot nilai yang ada pada soal itu, kemudian apa kunci jawabannya. Setelah anak-anak mengerjakan, maka kalau memang jawabannya salah, maka sistem akan menilai 0. Kemudian apabila jawabannya benar, maka sistem akan menilai sesuai dengan nilai poin dari bobot soal kita. Kemudian selanjutnya yang satu tolong dinaikkan ke panelis. Siapa namanya? Ika yang di attendee. Ika.
Baik. Oke, bentar ya. Oke. Hostnya Pak bisa dilemparkan kembali. Nah, ini bagusnya. Pertanyaan selanjutnya Pak Mursalim dari Pak Bahtiar. Silakan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar yang mau bertanya secara langsung, silakan Pak Bahtiar. Halo. Cek sound Pak Bahtiar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak bertanya. Ya, Waalaikumsalam. yang saya mau tanyakan, kan tadi itu ada antara tes esai tes dengan multiple choice. Kalau yang tes, apakah juga harus nilainya sudah komplit? Dan sudah melakukan berdesain. Seperti kalau misalnya multiple choice, ada nilainya. Gimana caranya membuat seperti nilainya sudah tahu? Esai. Oke, bentar ya, Pak. Halo, Pak Bahtiar. Coba ulangi pertanyaannya. Nah, begini kan saya jelaskan itu apa bentuk esai, soal esai dengan soal multiple choice. Saya masih kurang jelaskan itu yang esainya. Apakah bisa juga langsung ada nilainya misalnya anak-anak sudah kerjakan itu esai tesnya. Karena dulu kalau di Indonesia biasa coba yang multiple choice dalam bentuk sistem dan konflik. Karena kan langsung jawabannya ada di situ, disimpan. Nah, yang saya pertanyakan, saya belum pernah melihat itu, apa juga nilainya langsung konflik.
Oke. Nah, itu maksud saya yang itu. Kemudian saran juga Bu, saran saya kalau bisa ini artinya ditampilkan. Halo. Halo. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi mohon maaf karena ada kendala teknis lagi. Di kedalamannya teknologi ya seperti inilah. Jadi kita bersabar, menunggu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Ya. Ada tadi beberapa pertanyaan kita baca itu di Pertanyaan Pak dari Pak Bahtiar. chat. Halo, Pak Mursalin. Halo. Iya, halo. Pertanyaan bagaimana cara mengolah poin atau skor nilai dari kalau soal esai, Pak? Jadi untuk soal esai hampir sama dengan soal pilihan ganda. Jadi kita membuat soalnya, kemudian pilihan ganda ada memang poin pilihan gandanya A, B, C, D, E, kemudian setelah itu kita berikan kunci jawaban. Di kunci jawaban itu akan tertulis berapa poin dari satu soal itu bersama dengan soal esai. Jadi di dalam soal esai itu karena pertanyaannya esai, maka anak-anak juga menulis menjawab dalam bentuk isian singkat, tidak terlalu panjang. Jadi Bapak Ibu juga nanti akan menulis jawaban di situ sesuai dengan apa ya soal yang kita utarakan. Jadi Bapak Ibu akan tulis kuncinya. Kemudian sistem itu akan bekerja ketika anak-anak menjawab hampir sama dengan soal jawaban kita atau kunci, maka akan terbaca di sistem nilai itu. Jadi pada saat kita sudah menulis kunci, kita juga tentukan berapa poin nilai dari soal itu. Jadi anak-anak itu ketika sudah menjawab soalnya dan sudah mengirim, maka langsung otomatis akan tertulis di situ berapa nilai dari soal esai mereka yang sudah jawab. Jadi hampir sama dengan jadi ada kuncinya, kunci jawaban, ada juga bobot nilai dari satu. Bagaimana Pak Bahtiar? Halo. Halo. Bagaimana Pak Bahtiar? Ya, jadi maksud saya yang kan itu kalau soal esai itu kan kuncinya, cuman kuncinya itu kadang-kadang bisa nyalanya dengan karena benar-benar esai tidak sama kan, misalnya untuk secara langsung misalnya langsung aja tidak ada lagi selesai. Ya, jadi kalau misalnya
Katakanlah misalnya sementara kalau selesai, misalnya jawabannya kalau dikasih hasil jawabannya kunci 9 data, sementara bisa komputer bisa menjawab mengelola bisa menggunakan jawaban mana. Itu kalau selesai kemarin bagaimana kita Iya. tapi yang bisa ya tolong juga dikasih misalnya dari awal langkahnya gimana soal ini. Jadi yang saya pernah lakukan Pak, yang saya lakukan itu yang menggunakan classroom dengan menggunakan form yang bentuk esai dalam bentuk saya lakukan. Yang tergantung dengan jawabannya bisa kita memunculkan misalnya anak-anak jalan sendiri nilainya bisa disembunyikan. iya. Itu yang saya yang di sini Pak. Dan yang di sini yang saya pertama saya sama itu dengan mungkin. Dalam menjawab sama pematerinya ya Pak ya. Jadi memang keakuratan untuk soal esai sebenarnya ini agak apa namanya? Karena memang esai itu betul-betul penjelasan atau jawaban yang berbeda-beda dari semua anak. Makanya biasa kalau saya sering gunakan jawabannya itu dalam bentuk misalnya 3 misalnya jawab apa? Misalnya makhluk hidup kita Tuhan itu ada berapa? Ada 3 misalnya makhluk hidup kita ada 3. Sebutkan. Nah, kita tulis itu A manusia, jawabannya manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga hewan. Kemudian kalau anak nanti menjawab sesuai dengan kunci itu maka nilainya langsung 10. Tapi kalau mereka menjawab beda, biasa saya lihat nilainya kalau memang kurang dari kunci yang kesamaan kunci. Ya begitu pengalaman saya menggunakan untuk esai. Tapi kalau kekuratan pilihan ganda tidak dipermasalahkan lagi karena memang ketika kita menulis soal ada pilihannya kemudian ada kuncinya pasti akan ditunjukkan langsung dengan jawaban yang kita utarakan. Jadi biasa juga anak komplain, Pak saya jawaban begini kemudian kenapa disalahkan? Saya bilang itu sistem. Untuk memperbaikinya saya lihat dulu jawabannya lagi lewat apa namanya? Lewat rekaman dari Google Form dalam bentuk spreadsheet. Kalau memang jawabannya memang sesuai dengan apa namanya? Yang diinginkan oleh soal maka kita bisa perbaiki kembali karena kita yang mengendalikan alat bantu kita untuk memudahkan sistem mengalami kesalahan dalam bekerja. Makanya kita memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh sistem. Saya rasa itu Pak. Soal esai itu nilainya jangan ditampilkan dulu karena kan nilai esai kan biasanya nilai 321. Nah, kalau jawabnya benar 3, kemudian nilainya 2 atau 1 ya Bapak mengolah lagi. Jadi tesnya dulu kemudian lihat nilainya apakah jawabannya ini bisa dapat 2 ataukah sama sekali hanya cuma mendapatkan nilai 1. Jadi itu Pak Bahtiar ya. Lanjut ya untuk waktu kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi dari Pak Bahtiar bisa chat pribadi Pak Mursalim ya Pak ya. Nah ada pertanyaan bagaimana cara buat Google Form dengan menampilkan waktunya Pak? Pakai bagaimana caranya membuat soal di Google Form dengan menampilkan waktu timing? Oh, jadi timing ini memang sebenarnya adalah waktu yang harus diikuti oleh siswa. Jadi biasa kalau umumnya itu tidak tertampilkan waktunya memang. Jadi kita itu ada aplikasi tambahan yang ditambahkan di Google Form namanya Timifi.me. Jadi itu adalah aplikasi untuk waktu. Jadi nanti setelah kita
install, kemudian konekkan dengan akun kita, maka logo reference dari tinggi itu akan muncul di Google Form kita. Jadi tinggal kita nanti setelah kita muncul logo dari TIMIV, maka TIMIV ini gunakan untuk timernya. Jadi nanti pada saat itu kita tinggal memastikan berapa waktu yang kita butuhkan untuk proses pengerjaan soal dari yang kita berikan kepada anak. Jadi anak tinggal mengklik soalnya langsung jalan waktunya juga. Jadi ada aplikasi tambahan untuk Google Form untuk timernya. Nah, Google Form tidak menyediakan timer. Iya, jadi ada aplikasi tambahan yang ditambahkan di add-on. Jadi kalau Bapak buka Google Form Murid ada add-on, kemudian mencari TIMIFy, TIMY.py. Itu ada. Tapi sebelum terlebih dahulu untuk menampilkan itu harus daftar dulu ya emailnya masing-masing siswa ya Pak ya? Iya betul, harus daftar semua. Daftar emailnya, kemudian emailnya siswa daftar untuk tanpa pengiriman nanti akunnya. Kemudian untuk ini akunnya sendiri yang daftar. Ya, jadi kita tampung ini yang kayak TIMIFy, bagaimana cara menampilkannya, nanti dibuatkan video tutorialnya, karena memang perlu pendalaman lagi dalam membuat soal dari Google Form. Ada pertanyaan lagi Pak nih, bagaimana caranya menampilkan link YouTube, gambar, atau video di soal Google Form? Silakan Pak. Saya bukan ini, saya pakai HP ini, tapi saya pakai laptop untuk menjelaskan. Tapi tidak kelihatan ya, jadi pada saat kita membuat Google Form, kita mau menampilkan YouTube atau kita mau menampilkan gambar, file. Jadi saya buka satu dulu lewat laptop ini karena itu lebih cepat ya ini. Ada memang pilihannya di situ. Jadi untuk menyisipkan gambar, di samping soal yang kita bikin itu ada gambar model logo foto. Jadi di logo foto itu kita tinggal klik, kemudian kita masukkan gambar yang kita inginkan dari file kita. Kemudian setelah itu file sudah masuk, kemudian kita bisa mengedit. Ada pertanyaannya, ada pernyataannya di bawah, di atas pernyataan, di bawah pertanyaannya jadi foto di tengah. Jadi itu bisa kita edit. Kemudian untuk YouTube juga begitu. Jadi kita tinggal menampilkan file-nya saja. Jadi link-link. Jadi link-link yang kita butuhkan di YouTube kita copy, kemudian kita sisipkan di soal kita. Kemudian setelah itu kita akan muncul gambar dari YouTube kita, kemudian berikan poin kalau ada soalnya, ada poinnya, ada buktinya, maka soalnya sudah bisa kita jalankan dalam bentuk link YouTube. Jadi ada saya coba di mudah-mudahan bisa di dia apa namanya? Kita cobain satu soal yang sudah tinggal saya mau kirim gantiannya. Ini coba soal pilihan ganda. Ini coba pilihan ganda. Ini pilihan ganda. Ini juga peserta. Semua peserta kalau bisa menjawab walaupun soalnya gampang, tapi kita mau lihat berapa nilai bapak-bapak dari soal pilihan ganda ini. Oh iya, link ya. Dikirimkan link soalnya, kemudian Bapak Dani langsung di soalnya ya Pak ya. Bisa nanti Bapak Ibu bisa, oh ternyata Google Form ini seperti ini modelnya. Saya lihat dulu ya. Tadi di Pak Salim ada tanda keinginan untuk menampilkan file ataupun video YouTube dan bisa ada di sini, ada di dalam file. Ada di gambarnya, di gambar Google Form-nya. Saya kirim di. Jadi kemudian kalau mau mengirim file ke siswa dalam bentuk link, jadi kita ambil tanda linknya. Jadi bisa juga langsung kirim ke email
Kemai, tapi kalau kemai pribadi-pribadi agak lama. Tapi kalau kita menggunakan link, langsung saja kita klik linknya, kita copy, kita pendekkan dulu baru kita copy. Setelah itu saya mau kirim ke grup ya guru MRK, mana tadi WA-nya? Apalagi namanya grup ya, peserta dinasti. Ya. Saya tulis di sini Bapak Ibu. Bapak, 5 menit, bisa 5 menit atau 10 menit di untuk menjawab soal. Bisa sambil menunggu pertanyaan lain. Ya, sambil menunggu Pak Mustalik, jadi itu Google ketika mau menampilkan nilainya siswa yang sudah disediakan itu bisa kita setting di tombol kiri. Memang ada harusnya layar besar ini karena memang harusnya kita lakukan praktek, cuman terkendala ada beberapa trouble. Saya juga sendiri buat relap menggunakan handphone. Untuk membuat soal ini bisa juga lewat handphone. Tapi saya sudah pakai apa namanya desktop. Ya, bisa versi desktop ya, betul. Sudah saya kirim Bu, data sudah sampai masuk di grup atau belum? Oke, Bapak dan Ibu, untuk menghemat waktu, saya rasa memang banyak sekali pertanyaan di kolom chat akan saya screenshot dan dijawab di Pak Mustalik lihat di grup ya. Iya, Soalnya bisa. waktunya sudah beberapa menit lagi. Ya, silakan send message ke grup dan menjawab soal. Saya akan screenshot semua pertanyaan Ibu. Dan Sudah nampak? Sudah nampak linknya belum? kenapa? Sudah ada, Pak? Sudah ada tulisan saya Bapak Ibu kerjakan soal ini. Chatnya. Oke, sudah ada. Silakan intik ya Bapak Ibu. Ya, di 10 menit saja karena soalnya gampang, cuma kita mau lihat apa. Bagaimana Pak? Al-Kuliah ini soal kuliah. Oh, Jadi Hanya mau memperlihatkan ada bisa mengisi biodata, juga menjawab soal menggunakan pilihan ganda, bisa juga menyisipkan gambar di dalam soal yang kita buat. Jadi ada beberapa ini adalah soal umum, biasa, tapi isinya itu adalah isi istana negara. Jadi silakan tulis nama lengkapnya dulu, instansinya apa, di mana, kemudian setelah itu melangkah ke bagian kedua. Mungkin butuh sedikit chat yang super, mengingat berapa presiden kita, yang pernah memerintah di Indonesia, kemudian tidak sama, mungkin juga Bapak mungkin lebih bagus katanya dari saya. Makanya kita uji ke Bapak Ibu, apakah soal-soal yang mudah ini masih bisa Bapak Ibu muncul jalan ingatan Bapak. Salim, saya sudah selesai. Nomor, jadi yang benar nanti ada kelihatan nilainya 10, 100. Saya mau lihat siapa, sudah ada mengirim 3 orang, respon 3. Siapa ini? Kita lihat set-setnya. What's this set? Emang ini tidak ditampilkan waktunya. Nah, makanya nanti kita akan belajarkan tutorialnya bagaimana menampilkan waktu di dalam timer di dalam pembuatan soal ini tidak ada waktunya. Jadi kita pakai waktu manual saja, kita berikan waktu 5 menit untuk menjawab soal. Sudah ada 4 orang. Ada hadiahnya Pak, katanya Pak. Ada hadiahnya yang jawab benar. Ada. Ada yang dapat 50, ada yang dapat 60, harus 100 baru dapat hadiah.
Jadi rekaman kerja Bapak Ibu ini ada semua tertulis di spreadsheet-nya. Jadi tidak perlu lagi lembar jawaban khusus. Nah, itulah bagusnya Google Form. Jadi dia bisa menyimpan jawaban kita sesuai dengan apa pilihan-pilihan kita. Ada yang pilih wakil presiden sudah jumlahnya 15. Mudah soalnya tapi butuh ketelitian. Ya sudah ada 8 orang. Nanti saya fotokan nilainya. Atau kelihatan nilainya Pak siapa Pak Arjuna, Pak Arjuna sama satu begini. Pak Arjuna ya 70, Pak Wahyu Hasanuddin 50. Ya jadi langsung kelihatan nilainya. Yang sudah mengerjakan mungkin sudah bisa lihat nilainya saya dapat berapa saya. Nah, seperti tadi malam ini sebenarnya tadi malam saya uji cobakan ini kepada anak siswa saya dan alhamdulillah saya bisa menanggapi dengan baik pertanyaannya dan nilainya juga langsung kelihatan dan mereka merasa berbahagia langsung puas dengan apa yang mereka kerjakan di dalam Google Form. Sudah ada 14 orang yang sudah menjawab, 15. Cepat juga Bu ya jadi Iya. Sudah screenshot semua. Jadi kalau ada pertanyaan kamu saling nanti kita tuliskan di WhatsApp. Oke. Kemudian sambil ini ya sambil ada pengerjaan soal dari soalnya ya di grup WhatsApp. Ya termasuk nilainya nanti ini saya upload di WhatsApp grup supaya lihat tidak apa-apa kita ada mainan-mainan saja ini supaya Bapak Ibu bisa aplikasi tersebut bisa digunakan secara offline. Aplikasi untuk spreadsheet saya belum pernah pakai offline-nya. Kalau online-nya sering. Jadi agak rumit mungkin kalau offline. Mungkin ada yang pernah coba. Saya belum pernah coba, tapi kalau ada yang pernah coba mungkin bisa nanti dibagi tekniknya untuk offline-nya. Karena kita menggunakan ini jaringan internet. Ya. Jadi ini pada lagi pertanyaan, saya biasa menemukan masalah pada saat input equation. Jadi mungkin rumus matematikanya kali ya. Kalau saya sih biasanya cuma capture aja. Iya. Jadi pengalaman teman-teman yang menggunakan rumus-rumus pembelajaran seperti pelajaran kimia, fisika, matematika, caranya mereka saya lihat itu ketika memasukkan rumus-rumus, mereka menulisnya dulu di Word, kemudian mereka cut, kemudian mereka angkat ke drawing tool, kemudian mereka simpan dalam bentuk file. Kemudian file itulah yang mereka lengketkan, disisipkan di soal. Jadi ini modelnya. Jadi tetap jadi kelihatan soalnya rumusnya juga tetap utuh, tidak berubah. Karena biasa kalau kita menggunakan seperti CO2, biasa kalau tidak pakai simbol khusus maka nomor 2-nya itu CO2-nya itu berurut dengan CO-nya. Tapi kalau kita menggunakan teknik tersendiri untuk sesuai dengan lambang yang berlaku, maka kita perlu keahlian khusus untuk menulis lambang-lambang itu. Kemudian biasa, karena memang di Google Form tidak ada memang disediakan simbol-simbol. Misalnya sebagai pertanyaan terakhir ini, sebagai penutup juga untuk para peserta, untuk tugas para peserta untuk mendapatkan sertifikat 32 jam seperti apa? Apakah harus membuat soal ataukah setidaknya membuat pertanyaan melalui Google Formulir? Ya, nanti kita diskusikan di chat grup. Kemungkinan nanti soalnya itu Bapak Ibu bisa membuat satu contoh soal esai dengan penyisipan gambar, kemudian yang kedua satu soal dalam bentuk pilihan ganda. Kalau sudah terlalu banyak soalnya cukup 10 nomor saja, yang penting Bapak Ibu bisa mengerti bagaimana menggunakan Google Form. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal tampilkan nanti di email supaya nanti kelihatan siapa yang masuk, itu yang akan mendapatkan sertifikat 32 jam. Jadi saran saya Pak ya, sebelum nanti mereka atau para peserta mengumpulkan tugas, lebih baik ada
video tutorialnya yang di-share di grup, kemudian nanti para peserta langsung sambil mempraktikkan. Oh iya. Oke. Sultan Kasim, kenapa Pak? Ada pertanyaan Pak Sultan Kasim? Ada ya Pak ya? Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.01 waktu Indonesia Tengah, saya sangat memahami bahwa materi hari ini sangat belum cukup untuk kita semua, karena pasti banyak guru-guru hebat yang hadir pada hari ini haus akan ilmu. Jadi nanti untuk materi selanjutnya, untuk penerusannya akan kita share di grup WA, dipublish sendiri oleh Pak Mursalin dan rekan-rekan yang lain. Kita saling share di sini, grup WhatsApp. Iya. Nah, kemudian mengenai sertifikat syarat untuk mendapatkan sertifikat, satu, mengisi daftar hadir. Yang belum mengisi daftar hadir, segera chat all panelis untuk dibantu mengirimkan link sertifikatnya. Kemudian yang kedua adalah menuntaskan tugas atau setidaknya membuat soal dari formulir. Bisa juga pengisian data ya Pak ya, pengisian data melalui formulir. Tidak banyak-banyak katanya Pak Mursalim, minimal 100. Salah 10 saja. Banyak itu 10. Terima kasih partisipasinya Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf apabila sangat banyak kekurangan dan kendala dalam teknisi materi hari ini. Mohon dimaafkan karena kesalahan yang teknis ini bukan kami hendaki. Iya betul. Ini tidak sengaja kita tidak tahu seperti apa ini. Oke. Untuk mengirim materi pada hari ini video konferensi serentak oleh Ikatan Guru Kabupaten Nrekang. Saya pribadi mohon maaf beserta Pak Mursalim dan seluruh panelis apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau perbuatan, perkataan dalam video konferensi hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat nanti buka puasa bagi yang berpuasa. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga para teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalnya masih mau lanjut,